warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu ya di pembelajaran tematik. Anak-anak, hari ini kita masih di tema 5 ya. Kita masih di subtema 1 dan kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Tetapi anak-anak, sebelum kita lanjut memulai ke pembahasannya, kita awali terlebih dahulu ya dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, disimak baik-baik ya penjelasannya. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih ke anak-anak, apa itu cahaya? Anak-anak, cahaya merupakan suatu gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Lalu sifat-sifat cahaya sendiri, yang pertama, cahaya merambat lurus. Lalu yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya menembus benda benda. Keempat, cahaya dapat membias. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Jadi anak-anak, sifat-sifat cahaya itu ada 5 ya. Nah, untuk penjelasan lengkapnya kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama nih, cahaya lurus. Cahaya adalah ruang seperti ventilasi atau jendela. Jika kita berada dalam suatu ruangan yang terdapat sebuah celah, dari luar tampak berkas cahaya masuk ke dalam ruangan. Berkas cahaya itu lurus dan tidak bengkok. Nah, ini adalah membuktikan bahwa cahaya tadi merambat lurus. Anak-anak coba lihat gambarnya ya. Nah, ini contohnya. Misalkan ada ruangan seperti pada gambar, lalu cahaya matahari dari luar ini masuk melalui celah jendela. Nah, bisa dilihat cahayanya lurus, tidak bengkok ya, karena sinarnya berasal dari atas, dia masuknya lurus ke bawah ya, seperti di gambar. Jadi tidak bengkok semula ke bawah terus patah ke atas, itu tidak ya. Nah, tetapi nanti ada yang menyebabkannya bisa berubah arah, tapi nanti kita lihat di penjelasan berikutnya. Jadi anak-anak, sifat yang pertama adalah cahaya merambat lurus, contohnya seperti pada gambar. Baik, Ibu akan lanjutkan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Nah, seperti apa ya cahaya dapat dipantulkan? Anak-anak, apa yang akan terjadi jika sinar matahari diarahkan ke cermin? Bayangkan tadi sinar matahari yang masuk dari jendela diarahkan ke cermin, atau kita berikan cermin di depan cahayanya. Kemudian cermin diarahkan ke dinding. Apa yang akan terjadi kira-kira? Kita lihat nih. Sinar matahari akan memantul dari cermin dan pantulannya dapat dilihat di dinding. Ini contohnya nak. Nah, lihat. Kalau tadi sinar matahari, sekarang kita supaya mudah contohnya nih dari senter. Anak-anak nanti bisa coba juga nih cahaya senter, tapi ini harus kondisinya gelap ya supaya terlihat. Kondisi senter, nanti anak-anak senternya diarahkan ke cermin. Seharusnya kalau tidak ada cerminnya seharusnya dia lurus. Tetapi jika diberi cermin di depannya, lalu cerminnya diarahkan ke tempat yang lain, misalkan ke lantai atau ke tembok, maka cahaya tadi akan memantul dan terlihat di sana, di dindingnya atau di lantainya atau kemanapun arah cermin tadi dihadapkan, gitu ya. Nanti anak-anak bisa coba bisa coba mempraktikannya. Nah, pemantulannya ini pasti teratur ya. Jadi tidak yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, hasil pantulannya itu tidak. Jadi satu arah sesuai lawan arah atau arah dari cermin tadi kemana diarahkannya, gitu ya. Seperti pada gambar ini. Oke, itu sifat yang kedua. Sifat cahaya adalah cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama tadi cahaya dapat merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dipantulkan. Sekarang yang ketiga, sifat cahaya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Oke, seperti apa penjelasannya? Contoh benda bening ya, anak-anak kita harus pahami dulu. Benda bening itu yang seperti apa? Contohnya gelas kaca yang bening ya, air jernih, plastiknya juga plastik, bukan plastik yang berwarna hitam, tetapi plastik yang berwarna bening, dan lain-lain. Oke, benda bening dapat meneruskan cahaya sehingga tampak menembus benda tersebut. Contohnya, nah,
ini ada nanti anak-anak bisa praktikkan, tapi ini kondisinya juga harus di tempat yang bukan di luar ruangan ya. Kalau di luar ruangan dia kurang terlihat. Nanti anak-anak coba di dalam ruangan ada satu gelas, tapi gelasnya bukan gelas plastik, tetapi gelas kaca yang bening, lalu diisi air putih, lalu di senternya dari satu sisi ya, seperti pada gambar misalkan dari sisi kiri di senternya, lalu cahaya tadi akan tembus ke sisi sebelah gelas. Kenapa? Karena gelas dan airnya tadi bening atau jernih. Berbeda lagi jika benda yang di senternya tadi gelasnya gelas plastik yang berwarna, atau gelas bening tetapi dalamnya airnya bukan jernih tetapi misalkan kopi gitu ya, atau dan lainnya, cahaya tadi tidak akan tembus. Kenapa? Karena bukan benda bening gitu ya. Nanti anak-anak boleh praktikkan ya, boleh membuktikan. Oke, jadi sifat yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening ya. Masih lanjutkan, kita ke sifat yang keempat, yaitu cahaya dapat membias. Apa itu membias? Nah, mengapa cahaya membias anak-anak? Karena bila cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda, medium itu zat ya, benda yang zatnya berbeda, misalkan benda padat, cair gitu ya, gas gitu ya. Misalnya nih, dari suatu zat ke zat lain yang kerapatannya berbeda, maka cahaya tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan. Kalau anak-anak masih kurang paham, kita lihat contohnya nih. Nah, anak-anak bisa lihat seolah-olah ini di sini ada gambar gelasnya bening memang supaya terlihat ya, supaya kita bisa amati. Lalu di situ ada pensil ini panjang, pensilnya dimasukkan ke dalam gelasnya berisi air. Kenapa di sini di permukaan airnya seolah-olah pensil tadi patah ya, seolah-olah patah. Kenapa? Karena cahayanya tadi dibiaskan. Kenapa bisa membias? Soalnya pensil ini berada di dua medium yang berbeda. Yang pertama, pensil yang dari permukaan air ke atas itu mediumnya adalah udara. Lalu yang dari permukaan air ke dalam itu di dalam air ya. Jadi penampakan cahaya tadi akibat cahayanya tadi membias ya, karena ada dua medium yang berbeda, jadi seolah-olah bendanya tadi patah gitu ya. Sayangnya nanti anak-anak juga bisa mempraktikannya nih untuk membuktikan betul atau tidak nih teorinya ya. Lalu yang kelima, sifat cahaya. Nah ya, pensil terlihat patah karena cahaya merambat melalui medium udara dan air. Oke anak-anak ya, ini adalah sifat cahaya yang keempat. Sekarang kita lanjut ke sifat cahaya yang terakhir, yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah anak-anak, diuraikan itu seperti apa ya? Cahaya kok diuraikan? Anak-anak nih, salah satu contoh penguraian cahaya adalah pelangi. Anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan pelangi ya. Anak-anak nih, pelangi berasal dari cahaya matahari yang tampak berwarna putih. Setelah mengenai butiran air hujan, cahaya putih itu mengalami pembiasan dan terurai menjadi 7 warna yang dapat kita lihat pada pelangi. Makanya anak-anak pasti melihat pelangi itu setelah terjadi hujan atau sedang terjadi hujan ada pelangi itu ya. Nah kenapa? Karena tadi cahaya matahari yang bening tadi atau yang putih tadi membias dan terurai. Membias tadi seperti yang tadi ya, karena ada dua kerapatan zat yang berbeda, ada udara dan air tadi, dan terurai juga. Kenapa? Karena ada air hujan tadi anak ya. Dan terurai menjadi 7 warna yang kita lihat sebagai pelangi contohnya. Nah anak-anak kalau masih ada yang bingung pelangi itu apa, ini contohnya ya. Biasanya pelangi ini muncul sesudah hujan ya, atau saat hujan. Biasanya pelanginya akan muncul. Oke anak-anak, pelangi berasal dari penguraian cahaya matahari ya. Jadi anak-anak, sifat cahaya itu ada 5 ya. Yang pertama,
merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dipantulkan, yang ketiga cahaya menembus benda bening, lalu yang keempat cahaya dapat membias, lalu yang kelima cahaya dapat diuraikan. Oke, anak-anak selanjutnya. Nah, cahaya anak-anak sangat penting bagi kehidupan ya. Cahaya juga berperan penting dalam proses penglihatan. Cahaya membuat lingkungan menjadi terang sehingga kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Lalu anak-anak setelah mengetahui sifat-sifat cahaya dan pentingnya cahaya bagi penglihatan kita, lalu bagaimana ya cara kita melihat? Oke, anak-anak, untuk mengetahui bagaimana mata kita bisa melihat, yuk kita simak video tentang cahaya berikut ini ya. Kita simak bersama-sama. Halo teman pintar, pernahkah kalian melewati jalan yang sangat gelap di mana tidak ada lampu jalan? Pasti kalian segera menyalakan lampu kendaraan. Begitu nyala, pemandangan di sekitar kalian jadi terang dan jelas. Terang ini adalah cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Simak baik-baik ya. Coba deh perhatiin. Waktu aku nyalain senter ini, kita bisa lihat cahayanya. Iya, itu karena cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Nah, cahaya ini selalu memiliki sumber, yaitu benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya, matahari, lampu, dan api. Tahu nggak teman-teman, beberapa hewan bisa menghasilkan cahaya sendiri loh, seperti kunang-kunang dan ikan lentera. Kita dapat melihat benda karena benda itu memantulkan cahaya seperti cahaya matahari, lampu, atau sumber cahaya yang lain. Cahaya pantul itu masuk ke dalam mata. Oleh karena itu, jika dalam keadaan gelap gulita, kita tidak bisa melihat benda. Kalau mata normal, saat cahaya datang, bayangan jatuh tepat di retina, sehingga dapat melihat dengan jelas. Namun, penderita cacat mata berbeda loh. Karena saat cahaya datang, bayangan tidak jatuh tepat di retina, sehingga diperlukan alat bantu sesuai dengan cacat matanya. Ya, ada beberapa macam penderita cacat mata. Rabun jauh atau miopi adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jauh. Kenapa bisa begitu? Karena bayangan dari benda yang jauh jatuh di depan retina. Agar bayangan benda dapat jatuh tepat di retina, maka penderita menggunakan kacamata berlensa cekung atau minus. Kalau rabun dekat atau hipermetropi adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat. Bayangan benda yang dekat jatuh di belakang retina, sehingga perlu menggunakan kacamata lensa cembung atau plus. Kalau kakek aku, gak bisa dua-duanya loh. Gak bisa lihat benda dekat maupun jauh. Iya, itu namanya presbiopi atau cacat mata tua. Biasanya memang diderita oleh orang berusia lanjut. Nah, anak-anak, itulah tadi video tentang cahaya ya yang sudah kita saksikan bersama. Oke, anak-anak, sekarang anak-anak sudah tahu ya sifat-sifat cahaya. Yang pertama kita ulang lagi. Cahaya dapat lurus, yang kedua cahaya dapat dipantulkan, yang ketiga cahaya menembus benda bening, keempat cahaya dapat membias, dan terakhir cahaya dapat diuraikan. Lalu kita juga sudah tahu cara mata melihat. Yang pertama nih, cahaya yang menyinari benda di lingkungan sekitar akan dipantulkan. Lalu yang kedua, pantulan cahaya tersebut akan memasuki mata kita melalui pupil. Lalu yang ketiga, lalu berkas cahaya tersebut sampai di retina. Lalu keempat, saraf mata akan meneruskan informasi dari retina ke otak. Lalu anak-anak yang kelima nih, otak akan menerjemahkan informasi tersebut sehingga kita tahu apa yang sedang kita lihat, begitu prosesnya ya. Nah, lalu yang terakhir nih, kelainan penglihatan. Kita juga sudah mengenal ternyata ada kelainan pada penglihatan. Yang pertama, rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi yaitu membutuhkan lensa cekung atau minus ya. Tadi penggambarannya sudah anak-anak saksikan juga di video. Lalu yang kedua, rabun dekat atau hipermetropi, dan ini membutuhkan lensa cembung.
atau plus ya. Oke, anak-anak. Dan yang terakhir nih, cacat mata tua atau presbiopi. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang sifat-sifat cahaya, bagaimana mata kita bisa melihat dan kelainan pada penglihatan. Dan terakhir anak-anak, ayo kita beraktivitas yuk. Nah, setelah anak-anak mengetahui sifat-sifat cahaya, cara mata melihat dan kelainan penglihatan, kali ini kita akan membuat cakram warna. Pada cakram warna terdapat 7 warna pelangi. Jika cakram warna diputar akan berubah menjadi putih. Anak-anak, mari kita lakukan untuk membuktikannya ya. Nah, anak-anak, silakan anak-anak nanti siapkan bahan-bahan yang diperlukan ya. Anak-anak bisa lihat bahan-bahan yang diperlukannya apa saja, itu ada di buku tematik 4E halaman 13. Dan anak-anak ikuti langkah kerjanya. Di situ sudah dijelaskan dengan rinci langkah-langkah dari awal sampai akhir. Lalu anak-anak setelah selesai buatlah laporan. Nah, jadi tahapannya ya, persiapkan bahannya, ikuti langkahnya, lalu terakhir buat laporannya, laporan kegiatan percobaan pada halaman 13. Dan anak-anak nanti hasil praktiknya, cakramnya, hasil karyanya ya, hasil cakramnya dan hasil laporannya nanti silahkan difotokan, dikumpulkan pada Google Classroom pada pertemuan tematik pekan depan. Jadi waktu membuatnya 1 minggu. Jadi anak-anak kalau tidak sempat hari ini atau bahan-bahannya belum ready hari ini tidak apa-apa, nanti bisa memanfaatkan hari liburnya ya di hari Sabtu ataupun Minggu. Jika sudah ada, maka bisa disegerakan untuk dikerjakan di waktu luangnya. Begitu anak-anak ya. Jika ada yang nanti ingin ditanyakan, anak-anak bisa menghubungi langsung ke WA Ibu untuk menanyakan apa yang memang masih kurang dipahami ya. Baik anak-anak, sekian pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kita akhiri yuk pertemuan kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.